Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu lagi janji Alkitab. Yang hari ini kita akan melihat daripada Amsal pasal 8 ayat 18 hingga 19. 箴言第8章第18到第19节。 Proverbs chapter 8 verse 18 to verse 19. Amsal pasal 8 ayat yang ke-18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Saya percaya ini adalah satu petikan yang di mana hikmat dia telah menjadikan dirinya seperti satu orang. Inggeris bilang personalized, maksudnya dia sudah menjadi satu pribadi. Dan pribadi ini mengatakan bahwa hikmat itu, dia katakan dia ada kekayaan, ada kehormatan, dan juga harta yang tetap dan keadilan. Dia tu lebih penting. Apa yang dia hasilkan tu lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Luar biasa. Hikmat yang kita katakan di sini bukan saja kau baca satu buku dan ataupun satu hikmat yang kamu dapat sebab ikut satu seminar ataupun dari sekolah. Itu memang satu sebahagian daripada hikmat. Hikmat yang dikatakan di sini adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan hikmat yang diperolehi sebab kita mengetahui firman Tuhan, ia akan menjadi satu tolongan, satu penyelesaian, satu petunjuk. Apa saja yang kau katakan, ia dapat membantu kamu dari segi kerohanian dan keuangan, daripada emosi, daripada fisikal, apa saja kau katakan. Hikmat adalah yang salah satu pribadi yang kamu harus ada. Dan Amsal juga katakan, kalau kita takut kepada Allah, itu ada permulaan kepada segala hikmat. Hikmat inilah yang akan tolong kita. Salah satu contoh adalah Will, di mana dia baru mengetahui bahwa dalam waktu kesukaran yang telah dia alami sebelum ini tidak pernah ada penyelesaiannya, malah hidupnya makin teruk. Dan ada harinya di mana dia tahu bahwa dia harus mencari satu counseling daripada pastornya. Jadi pastornya ini mengkounsel dia dan suruh dia untuk menghafal ayat Alkitab. Mula-mula dia tidak percaya. Apa ini? Saya datang untuk kaunseling, kau suruh saya hafal kitab, saya pun tahu bah. Tahu sama pergi mengetahui itu lain tu. Kaya tahu apakah pentingnya firman Tuhan. Tapi untuk kita pergi membaca, mentaati, menerima, percaya dan mengaplikasikannya, wah, itu adalah satu tahap yang berbeza. Tapi tahap ini walaupun sukar, kita harus melakukannya. Tanpa hikmat yang kita boleh dari firman Tuhan, ia tidak akan membuat hidup anda dalam keadaan yang tenang, damai, yang ada penyelesaiannya. Hanya daripada hikmat Tuhan, daripada firman Tuhan ini, yang boleh kita tahu bagaimana menikmati satu hidup yang orang bilang sukses, yang berjaya dan menikmati kelimpahan segala berkat. Sebab hikmat itu yang tolong kita untuk mengharungi setiap cabaran, menjadi petunjuk kepada kita macam mana menjaga hubungan antara suami isteri, macam mana menjaga hubungan, membina satu hubungan yang teguh di dalam keluarga, dan juga untuk menghadapi cabaran-cabaran dan pekerjaan, perniagaan, malahan dalam pelayanan. Hikmat ini yang akan tolong kita untuk memahami firman-Nya. Wah, itu yang harta. Satu seperti harta karun yang kita boleh dapat daripada Alkitab kita tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. Jadi saya tolong kita seperti khotbah semalam tu, kemarin tu, yang di hari Minggu. Itu menjadi satu, saya percaya, pendorong kepada dia, tolongan kepada kita. Walaupun kau bilang, ya Canon ini tiap-tiap hari macam terlalu panjang lebar lah, ya dia terlalu, ya hanya sentiasa mau suruh kita baca. Ya itulah sebab dia penting. Itulah saya tidak
takut tu. Walaupun kalau cakap saya sentiasa nagging, orang bilang nagging ya, saya tetap buat. Sebab saya percaya ini sangat penting. Hikmat itu yang akan tolong satu orang, tolong semua yang pergi mencari dia. Dapatkan hikmat ni, dan sini katakan kekayaan, kehormatan, harta yang tetap, keadilan yang lebih, buahnya lebih berharga dari emas, malah lebih mahal daripada emas tua. Hasilnya lebih daripada perak pilihan. Luar biasa. Banyak lagi di Amsal tentang hikmat. Ini hanya 2 ayat saja. Betapa pentingnya kalau seorang itu ada hikmat. Kalau kita dapat, tak heranlah kamu akan menerima karunia-karunia daripada Tuhan. Itu hadiah daripada Tuhan. Sebab hikmat yang diperolehi. Amin. Jadi mula hari ini, baca kitab, datang kepada Tuhan. Saya sendiri juga pernah melihat di mana saudara ini ada masalah dengan istrinya. Jadi kami suruh dia untuk mulai, bukan sejak berdoa, bertobat, tapi harus mulai membaca Alkitab. Sebab kurang hikmat, dia jatuh dalam pencobaan. Dari sana dia mulai berubah, dan istrinya akhirnya tersentuh dan tahunya dia benar-benar bertobat sudah. Dan dia kembali, dan suami isteri sampai hari ini masih suami isteri yang teguh dan kuat hubungan mereka. Luar biasa. Dari apa yang dulu dikatakan bodoh ya, dari sekarang dia menjadi seorang yang bijak sebab hikmat yang dia terima daripada firman Tuhan. Percayalah. Saya mendorong dan mencabar kita semua untuk rajin dalam mencari dan mendapatkan hikmat yang kita boleh perolehi daripada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Hari ini mulai dikatakan macam minggu yang baru ya. Tapi ucap syukur sebab kemarin ataupun hari-hari yang sebelum ini banyak jemaat masih banyak perjalanan yang begitu baik, bermurah hati untuk memberi. Kemarin kita sudah menjangkau 137 keluarga, dan kita masih mau lakukannya kalau perlu. Jadi masih tunggu daripada informasi apa-apa siap daripada pemimpin dari gereja. Kalau minggu ni kita mau lakukan, kita akan hubungi untuk terus mendorong orang mereka yang dalam keperluan. Jadi bagi anda yang tahu ada jiran-jiran yang begitu, mungkin 2 minggu sebelum ni mereka tidak perlu ya, sebab masih cukup. Tapi mulai minggu ni mungkin mereka dalam kebutuhan sudah. Jadi hubungi gereja, hubungi pemimpin anda, bagi tahu seawal yang mungkin. Jadi kita akan tolong untuk pack dan sediakan paku makanan itu, dan kita boleh hantar. Kalau kecemasan, bagi tahu juga. Kamu juga boleh menghantar sebelum hari Minggu kalau kecemasan. Kalau tidak, kita tunggu sampai hari Minggu siap kita lakukan sama-sama. Amin. Jadi waktu yang sama kita boleh masih memberi dalam jenis makanan, ataupun kita memberi dalam jenis wang, supaya kita tetap dan begitu rajin untuk berbuat baik. Amin. Ya. Jadi untuk minggu ini persekutuan doa, sila siapkan diri. Besok hari bahasa Inggeris, Rabu bahasa BN, dan juga Khamis bahasa Cina. Kita datang sama-sama jam 8 tiap-tiap malam untuk berdoa dalam Zoom ya. Amin. Tuhan memberkati, sentiasa ya, lindungi diri, lindungi semua.